sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya, Suster Mei. Salam sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan dampak jika sirkulasi darah atau peredaran darah di dalam tubuh tidak lancar. Sahabat sehat, darah merupakan bagian yang penting dalam tubuh manusia yang membawa nutrisi makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Proses peredaran darah yang tidak lancar akan membuat menurunnya kinerja organ tubuh lainnya. Peredaran darah yang tidak lancar akan sangat berpengaruh pada asupan nutrisi organ, oksigen, dan proses metabolisme dalam tubuh manusia. Sahabat sehat, tanda peredaran darah yang tidak lancar yaitu munculnya berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan fungsi sistem peredaran darah ini. Fungsi sistem peredaran darah ini adalah memperlancar metabolisme, menyalurkan hormon, menjaga suhu tubuh stabil, menjaga fungsi sistem organ, dan pemulihan luka atau cedera. Hal inilah yang membuat tanda peredaran darah tidak lancar erat dengan masalah demikian. Sahabat sehat, sistem sirkulasi tubuh bertanggung jawab untuk mengirimkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Saat aliran darah ke bagian tubuh tertentu berkurang, kita bisa mengalami berbagai gejala yang mengganggu aktivitas. Gejala tersebut seringkali tidak terlihat, namun bisa membahayakan bagi kesehatan seseorang. Sahabat sehat, ada beberapa penyebab sirkulasi di dalam darah yang tidak lancar. Antara lain, yang pertama, diabetes. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan saraf, dan kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kondisi yang disebut dengan neuropati diabetikum. Seiring berjalannya waktu, kadar glukosa darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan penumpukan plak, yang pada akhirnya kondisi ini bisa mengganggu sirkulasi di dalam darah. Oleh karena itu, penting bagi seorang penderita diabetes untuk mengontrol kadar gula darah, tekanan darah, dan kadar kolesterol mereka dengan benar untuk menjaga aliran darah yang sehat. Yang kedua, penggumpalan darah. Sahabat sehat, penggumpalan darah di pembuluh darah dapat membatasi aliran darah dari organ atau jaringan. Dalam beberapa kasus, gumpalan sepenuhnya menghalangi aliran darah. Jika gumpalan ini bergerak, bisa menimbulkan komplikasi yang parah. Yang ketiga, merokok. Kebiasaan merokok dan memiliki berat badan yang berlebih juga bisa menjadi penyebab aliran darah yang tidak lancar di dalam tubuh. Ini karena rokok dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah sehingga darah sulit untuk mengalir dengan lancar. Yang keempat, arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah salah satu penyebab yang paling umum dari peredaran darah yang tidak lancar. Penyakit ini terjadi ketika plak menumpuk di pembuluh darah, terutama di arteri. Penumpukan ini akhirnya mempersempit dan mengeraskan arteri, akhirnya membatasi aliran darah. Arteriosklerosis biasanya menyerang arteri otak, jantung, kaki, dan lengan. Ketika arteriosklerosis berkembang di tungkai atas dan bawah, ini disebut dengan penyakit arteri perifer atau PAD. Yang kelima, penyakit Raynaud. Sahabat sehat, orang yang mengalami tangan dan kaki dingin kronis mungkin memiliki kondisi yang disebut penyakit Raynaud. Penyakit ini menyebabkan arteri kecil di tangan dan kaki Anda menyempit. Arteri yang menyempit kurang mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh Anda, sehingga
Anda mungkin mulai mengalami gejala peredaran darah yang tidak lancar. Sahabat sehat, ada beberapa dampak dari peredaran darah atau sirkulasi darah yang buruk, yaitu yang pertama, kelelahan. Aliran darah yang buruk mempengaruhi tingkat energi dan dapat menyebabkan kelelahan. Selain itu, jantung harus memompa lebih keras ketika sirkulasi buruk yang dapat menyebabkan kelelahan kronis. Yang kedua, nyeri sendi dan kram otot. Sirkulasi yang buruk di kaki dan lengan juga dapat menyebabkan nyeri di area ini, termasuk otot betis. Jenis nyeri di kaki ini seringkali lebih buruk saat duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. Selain itu, ketika darah tidak bersirkulasi dengan benar, oksigen dan nutrisi tidak dapat mencapai jaringan secara efektif yang dapat menyebabkan kekakuan dan kram. Yang ketiga, mati rasa dan kesemutan di area tangan dan kaki. Salah satu gejala peredaran darah tidak lancar yang paling umum adalah mati rasa dan kesemutan di tangan dan kaki. Ketika ada sesuatu yang membatasi aliran darah, sirkulasi di bagian tangan dan kaki juga terhambat. Hal ini bisa memicu sensasi mati rasa atau kesemutan. Sahabat sehat, kesemutan merupakan suatu gejala dan bukan diagnosis suatu penyakit. Sensasi ini merupakan suatu tanda bahwa peredaran di dalam darah tidak lancar. Jika terus dibiarkan, bisa berdampak buruk pada kesehatan Anda. Konsultasi dengan dokter adalah upaya pencegahan yang tepat, terutama jika kesemutan lebih sering terjadi dan durasinya lebih lama dari biasanya. Yang keempat, tangan dan kaki dingin. Aliran darah yang berkurang menyebabkan tangan dan kaki terasa jauh lebih dingin daripada bagian tubuh lainnya. Ketika darah tidak dapat mengalir dengan normal, hal ini dapat menyebabkan fluktuasi suhu pada kulit serta ujung saraf tangan dan kaki. Yang kelima, pembengkakan di area kaki. Sirkulasi darah yang buruk dapat menyebabkan cairan menumpuk di area tertentu pada tubuh atau yang dikenal dengan istilah edema. Edema seringkali menyerang di area kaki dan juga bisa menjadi tanda gagal jantung. Yang keenam, disfungsi kognitif. Sirkulasi darah yang buruk dapat mempengaruhi fungsi otak yang menyebabkan hilangnya ingatan dan kesulitan berkonsentrasi. Seseorang akan kesulitan berpikir ketika peredaran darah sedang tidak lancar. Tanda peredaran darah tidak lancar ini terjadi akibat adanya penyempitan pembuluh darah di kepala, khususnya otak. Ketika penyempitan pembuluh darah terjadi, kemungkinan besar otak tidak dapat cukup oksigen. Selain sulit berpikir, biasanya disertai sensasi pusing, berkunang-kunang, dan vertigo. Yang ketujuh, rambut rontok. Peredaran darah yang tidak lancar dapat membuat kerontokan pada rambut. Nutrisi yang tidak terdistribusi dengan baik ke bagian kepala akan membuat rambut mudah rontok. Yang kedelapan, gangguan sistem pencernaan. Sakit perut dan diare bisa disebabkan oleh peredaran darah yang tidak lancar. Sistem pencernaan juga membutuhkan suplai darah yang kaya akan oksigen untuk membantu mencerna makanan. Ketika sirkulasi darah memburuk, maka sistem pencernaan pun akan mengalami penurunan fungsi. Sahabat sehat, peredaran darah yang tidak lancar disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Jika Anda mengalami tanda-tanda di atas, maka segeralah untuk melakukan perubahan gaya hidup agar tidak terjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Lakukanlah olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat, hindari merokok, dan hindari minum minuman keras.
Jika keluhan ini berlangsung secara terus-menerus, segera konsultasikanlah dengan dokter agar Anda segera mendapatkan penanganan dan mencegah komplikasi yang lebih berat. Sahabat sehat, sekian informasi kesehatan yang saya berikan, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster May. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada teman dan keluarga. Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye.